Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidun qawnaini wa as-sakalain wal falqaini min qurbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Wal abidul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minna ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. ثم جميع أرواحي أهل صلى الله الرحيم وسلم وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jamaah yang saya hormati, khusus saudara kita yang saya Sidi dan lain-lain. Alhamdulillah kita bernambah komunitas, nambah setahun. Tuaan dua bukan makin panjang, makin habis. Kata itu kan begitu. Ya. Berapa tahun dulu nambah setahun lagi dari 45 kurang sampai enggak. Kalau bahasa Qurannya namanya ila ajalin musamma, pada waktu yang ditentukan. Ajal sudah sampai di situlah titiknya. Berapa tahun kita nggak pernah tahu, ya? Nah, kita selalu berdoa begitu. Mudah-mudahan pendek dan panjang, husnul khotimah. Itu lah, ya. Apa lagi? Mudah mati, tua, lebih mati lagi. Iya, umur. Kayak kita sampai ini sholat. Ini kita masih baca tentang ancaman orang yang meninggalkan sholat. Kemarin kan ketika matinya, ya. Kemudian kita di alam dunia,
macam-macam. Permainan world. Sekarang ini telah ditim dengan ketika keluar dari alam kubur. Mau kita bisa keluar dari kubur? Bisa. Setelah kiamat tuh, dia semua. Baru dibangunin. Terus diterompet malaikat Isra kita bangun oleh lagi. Perintahkan Jibril dari kuburan kasih ke Muhammad di mana ada? Ya, doa terbuka sendiri. Kalau semua orang yang mati di zaman Nabi Adam sampai sekarang, orang mati yang menanti. Itu Nabi Adam, sekarang zamannya Adam Yaudah. Baiknya, menanti Adam yang lainnya itu bangkit semua. Bangun semua. Semua yang bertanya, ayo Muhammad, hari apa ini? Hari apa ini? Inilah hari pembangkitan. Apalah yang lakukan kamu si Roma? Tuh ayat. Apa dia nggak tahu tuh? Bagaimana nanti ketika dibangkitkan dari hari kiamat itu? Bangkit semua. Itu pasti. Suaranya pendek masih wa'adiyah. Apala ya'lamunnahu sirma fil kubur wa husila ma fisyurur inna rabbahum bihim yawma idzin laqabir. Itu semua dikasih tahu. Nanti ada kiamat begini, kuburan begini, bangkitannya begini, kasih tahu udah. Itu orang yang beriman, orang percaya. Baiknya sih begini. Itu enak aja. Enak tuh, orang mati itu enak, mau sholat kan nggak sholat enak. Buktinya apa? Sampai balik. Kok kalau ibadah mati balik lagi? Nah, mau sholat nggak penuh. Berapa enggak? Penuh. Nanti balik lagi. Sekarang ini orang yang meninggalin sholat, bagaimana nasib saya ketika dia dibangkitkan dari itu? Wa ammal lati tusibuhu iddal khuluji minal qabr. Dan adapun orang-orang yang siksaannya, ya, ketika dia dikeluarkan dari tubuhnya karena dia meninggalkan sholat, ini mau kifil kiamat. Jadi itu dari kiamat boleh dibangunin, dia harus mengatakan apa itu? Di sini kan fasid dan urusan, maka ia itu akan berat di sana. Kenapa terasa? Awalu mayu hasabu bil abdu yaumah kiamat asyara. Nanti yang pertama kali dihitung di hari kiamat sebelum lapangan itu sholat kita dulu. Idza sholat sahiru amali. Kalau sholat kita itu baik, bagus, maka amal yang lain itu bisa bawaan boleh. Idza fasada sahiru amali. Kalau sholatnya jelek, rusak, ya, maka yang lain pun ditolak. Jadi kalau jadi sholat itu, jadi bilang, Pak, sholat yang pakai sendiri itu kata siapa? Itu Rasul yang bilang. Kenapa sholat itu jangan sampai ditinggal? Ya. Ditunda-tundanya kalau bisa nggak ada halangan jangan sampai. Yang gara-gara kita ngobrol asingkan sholat lupa. Ya kalau kita udah sakit, apa masalah? Mundur dikit, tapi jangan ditinggalin. Orang kita kalau nggak bisa berdiri suruh duduk, ya sholat dulu nggak bisa sambil tidur ulang. Kalau nggak bisa sambil pakai isyarat. Kalau nggak bisa ngetik, ayo gitu dah namanya. Ya sholat udah ngapain? Memang kalau masih sedang bugar agak mau ngapain saya? Itu konsep pertama, sholat dulu. Jadi identitas. Suatu identitas sama dengan identitas KTP.
anggota itu sholat. Pertama nih, nanti mana katanya? Oh itu katanya. Ada. Oh benar dong, nggak lupa. Ya kalau dia punya, dibeli ini, nggak lupa. Ini sholat. Muslim nggak? Muslim. Sholat nggak? Sholat. Nah, dengan peduli yang lain ngapain? Sholat itu yang penting. Oh saya Muslim pak, sholat jarang. Terus saya bantu orang lain, sama aja tuh. Orang agama lain begitu, teknologi. Ya. Sholat itu identitas. Kita tengah mau. Nih, orang mau pergi ke orang itu. Identitasnya paspor. Bawa 2 koper, 3 koper. Kalau nggak ada paspornya, kira-kira bisa lewat ya? Gak bisa, tolak semua. Lihat apa? Dunia. Dia paspornya. Nggak ada. Bisa bawa paspor sama? Paspor bini saya. Nyaku. Dan bini itu buat paspor doa. Nggak bisa paspor itu mana? Itu identitas. Jadi tidak ada tahun malam. Kalau kau muslim, sholat, titik bukan salah. Tanpa sholat tidak muslim. Ya. Sholat dulu baru. Tanpa sholat jangan ngaku muslim. Yang tak ada. Makanya nanti bingung tuh orang. Malaikat juga gitu. Ditipu di surga baik bahasa tempe. Orang salah. Dicari orang yang salah masuk. KTP-nya juga ke surga. Ya kita ada Islam masuk. Jadi terasa begitu. Bisa, ya. Bisa itu sangat berat. Wasulul Rabbi dan dia memang dimurkai oleh Tuhan. Insya Allah. Kenapa? Lihat, Nabi Adam keluar dari surga ada dosanya. Tapi bisa diampuni. Kenapa? Karena dosanya melanggar larangan Allah. Dikasih itu. Tapi iblis dikeluar dari surga langsung dicabut ponis. Minal kafirin. Iblis termasuk orang kafir. Kenapa? Sombong. Orang yang tidak sholat tergolong yang sombong. Orang yang sholat itulah orang yang taat yang sombong. Kenapa? Bagaimana dia dikatakan sombong? Kepala yang paling tinggi dia taruh di bawah, dia sujud. Itulah membatu. Parahnya itu begitu parah sama orang. Dipegang kalau berpegang. Tapi saatnya dia sujud, palanya taruh yang paling bawah. Disitulah kebanggaan kita orang muslim. Kenapa? Dia pernah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya rasa syukur di sini. Orang yang keluar banyak, tapi suruh keluar dan itu nggak mau. Ayo, ya nggak mau. Coba ada punya orang yang suatu langit, semua duit masih mau. Coba syukur dulu kita, mau nggak? Betul juga mau. Karena itu merupakan hal yang paling mudah dianggap. Maka begitu kita bersyukur kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini hamba ya Allah. Itu kan luar biasa nikmat daripada orang-orang yang sholat itu. Tidak ada orang sholat itu. Itulah kebahagiaan selanjutnya. Karena kita hidup ini kalau merasa rendah, ya, terus kita sombong, balik nih. Dimurkai oleh Allah. Ketiga, waduhulin nar, dimasukin ke neraka. Kalau itu tidak mencari. Jadi orang Islam ini semuanya masuk neraka. Ya. Apa iya di nerakanya? Enggak. Jadi Al-Qur'an kan ada. Jadi innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah.
Jazahum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha. Oh ini kalau orang Islam sudah masuk surga, apa lagi? Dari punya dosa bisa bertobat, tapi dia Islam masuk neraka, kagak apa? Cuma sekian tahun. Berapa? Ya, 3 tahun. Nah gitu ya. Neraka tuh 3 tahun dah. Setahunnya di sini, 100 tahun di sana. Nah, kira-kira itu. Kesem juga ya. Kesem juga. Tapi orang yang kubur di neraka itu ini tetap abadi selama. Jadi, ada orang yang bertanya begitu. Ada yang dia ngomong. Jadi orang yang selain orang Islam itu semuanya masuk neraka? Nggak juga. Kan Nabi 25 yang tahun. Nabi Adam agamanya apa? Tahu. Nabi Nuh agamanya apa? Nabi Idris agamanya apa? Nabi Soleh. Nabi Musa agamanya apa? Islam belum ada. Tapi mereka punya agama. Apa tuh agamanya? Kitabnya aja cuma 4 yang jelas. Yang lain suhu. Ya. Suhunya Nabi Musa, lebaran Tuhannya. Artinya ketika itu Islam belum ada namanya, tapi ajaran setiap Nabi itu ada. Selagi dia ngikutin ajaran Nabinya yang benar, maka dia juga masuk surga. Ya. Nabi sampai kepada Imam. Mana Allah berikan keistimewaan untuk Nabi Muhammad apa? Walaupun lahirnya belakangan, ya dia diutamakan masuk surganya duluan. Kalau masuk surganya duluan, yang masuk neraka juga duluan. Aja. Baiknya kan? Kalau surga neraka kan bisa kan? Bisa. Kenapa? Lalu begitu. Nggak belakangan. Itulah makanya turunnya surat dalam ayat itu wala sawfa yu'tika rabbuka. Ya kan? Kenapa Nabi diberikan kebebasan Allah? Silakan dia mau ngapain aja, yang penting hatinya repot, hatinya bahagia, hatinya itu senang. Dan Nabi paling senang kalau lihat umatnya masuk surga. Nabi juga senang kalau lihat umatnya masuk neraka. Makanya bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, Nabi sholat kan? Ya, ini nih dibangkitkan dari neraka dibinain kita. Ini globalnya. Kalau belum ayat-ayat luar biasa. Ada hadis ini. La ta'ala qadam 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Itu kita dibangkitin diem pakai jeli. Terbang ke mana? Itu mau mana? Arah nggak ada. Nggak ada arah itu. Mataharinya benar hancur. Bulan hari siang sama malam udah gak ada namanya. Ini kenapa banyak malamnya? Karena ada siang. Dia panggil siang karena ada. Nanti itu udah gak ada. Bulan gak apa-apa aja. Wetan mana wetan? Udah gak ada. Kulon mana kulon? Udah gak ada. Ngidul. Nah, sekarang ditanya mana mau kulon? Ngidulin. Soalnya pasti dah. Oh nanti ngidul kan? Ngidul udah. Yang dicari oleh manusia ketika di mana tempat hisab, di mana tempat hijab, di mana letaknya segala. Itu. Siapa yang mengadili? Nabi Muhammad. Yang mengadili. Tapi semua ditanya dulu di periksa. Macam ditanya umur, dia bisa di
pinjem dong sama Allah 50 tahun harus gimana? Badan jaga kuat, dihabisin buat apa? Ilmu, punya ilmu diamalin enggak? Gitu. Harta ditanya depan belakang. Dari mana lo dapat? Dapat untuk mana? Min aina? Tidak. Punya ini dari mana itu banyak banget? Kira-kira yang seperti ini bohongin orang apa enggak tuh? Yakin orang apa enggak? Halal apa haram? Baru keluar tuh. Buat apa itu? Buat nyantunin siapa ini? Nyantunin anak yatim? Apa nyantunin janda-janda tua? Banyak muda, yang muda banyak nasabahnya tuh. Iya. Dari mana ini? Itulah soal ditanya depan belakang, Masya Allah. Makanya beruntung orang yang kerja keras, ya. Sebetulnya kalau mulai dari begini nih, gaji pas-pasan hilang juga. Ya, lebih benar. Iya kan? Begitu selesai belajar kerja lagi, selesai kerja, wah duit kasih belanja ambil begitu. Enak itu. Tanya di mana kerja? Di mana lagi? Nah, beli gua mana? Selesai. Iya. Jadi saya kaya ingat, nggak ada saya kaya mana? 12 aja. Makanya paling belum masuk surga tuh orang miskin. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, waktu riwayatin di dalam sebuah riwayat ini hadis. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya nanti akan datang di hari kiamat. Wa ala wajhihi. Ya, datangnya itu di atas dia mukanya itu salah satu askulit. Ada 3 baris maktubatu yang ditulis fisudril awal di bacaan yang pertama. Ada 3 macam. Yang pertama, yang dia hak kita. Orang-orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Nah, Allah nih. Apa itu? Kan kita diberikan sama Allah. Umur saya berikan. Ya, kasih kita. Kewajiban kita menyelesaikan hak Allah. Tunaikan. Sholat itu hak Allah. Nyata wanjikan itu hak Allah. Ya. Puasa independen hak Allah. Kenapa? Karena kita ini kasih pinjam. Nah, itu Allah akan tanya, mana hati? Makanya kalau kita sholat pakai baju yang paling bagus, yang paling bagus. Apalagi hari Jumat. Kenapa? Rezeki Allah yang kasih, haknya kita kasih, kita pakai baju ibadah. Gitu. Nah, Jumat. Bagus. Disuruh Quran dulu, hadis dulu. Wah, kalau pakai keren banget, kaduan, harus saja nggak usah. Bukan begitu, ya. Bukan begitu, itu hak Allah. Waktu dikasih waktu, haknya tentukan. Luar biasa. Satu hari itu malam 24 jam. Allah cuma minta 5 menit kali 5. 20 menit haknya, Masya Allah. Makanya Allah marah betul kalau orang-orang itu nggak masuk. 20 jam tuh, gua kasih tuh. 20 menit doang. Sholat berapa jam? Sholat berapa menit? 3 menit. Satu hari 5 menit dah. 3 menit ngurangin. Coba. Itu baik agama. Makanya Allah marah. Itu orang-orang yang menyanyikan hak Allah.
Ya maksuson bighadabillah. Dan yang kedua, orang-orang yang dikhususkan dengan kutukan Allah adalah yang dikhususkan bighadabillah, dengan kemurkaan atau kutukan Allah. Jadi yang menyatakan orang dimurkai, ditutup oleh Allah. Kalau tidak, makanya kan kita kalau baca Fatihah bunyinya apa? Ghairil maghdubi ya alaihi apa itu? Itu kita minta diberikan petunjuk agar kita tidak menjadi orang yang ditutup oleh Allah. Siapa? Yahudi. Waradoli yang sesat Nasrani. Yang kayak itu Yahudi ini agama yang itu. Ya. Waradoli sesat. Kenapa? Itu kata dia Nabi Isa anak Tuhan. Ya. Kalau Islam Nabi Isa itu adalah Nabi Rasul. Ya, beda dengan nah itu makanya kita lagi susah. Jadi tiga sekarang ini yang lagi berkompetisi terus Islam, Nasrani, Yahudi. Yang lain-lain macam-macam aja kecil. Banyak yang kalau yang lain. Agamanya orang Itali, agamanya budaya, ada banyak. Agamanya berhala. Ada dalam Islam dimusuhin. Kenapa? Tabunya beda dengan yang lain. Terus setelah orang belajar dengan Islam, pelajaran Islam baru kita tahu, ternyata Islam ini agama yang baik. Itu. Wasutri sadis dan baris yang ketiga, Bayya'akallahu kama bayya'ta fid dunya haqqallah. Telah menyia-nyiakan Allah kepadamu. Kenapa? Seperti kamu telah menyia-nyiakan di dunia haknya Allah. Di dunia kita disuruh sholat, bukan hak Allah. Kita disia-siakan tidak? Kita di akhirat tidak disia-siakan. Kenapa? Gara-gara kita menyia-nyiakan haknya Allah. Jadi gini, kita hidup ini ada kewajiban, ada hak. Ada wajib, ada hak. Suami istri pun begitu kan? Ada kewajiban suami, ada hak istri. Ya, ada kewajiban sebagai istri, ada hak suami. Contohnya apa? Kewajiban suami apa? Mengasihi, menjaga. Pada siapa? Istri. Setelah istri menerima kewajiban dari suami, maka hak suami dia berikan. Apa itu? Dia belayan. Layannya apa? Lahir mati. Gitu. Nah, sekarang Allah sudah kasih sama kita nih, kita nikmati. Tinggal kita terpulangin haknya Allah. Suruh ngapain? Banyak. Soal lagi ada waktu. Dilaksanakan. Namanya zolim. Jadi zolim sama. Suami pun yang menjalankan hak istri atau kewajiban sebagai suami. Zolim. Jadi gelap tidak bisa kelihatan. Ini dosa. Baik. Kalau harus buat hari tentang rumah tangga, tentang hak suami pada istrinya.
Di antaranya makan harus yang sama, kelasnya sama. Kalau perlu ada makan bareng. Ya. Kalau suami makan sama ayam goreng, istri pun ayam goreng. Jangan suami makan ayam, istri makan teri, jangan. Ini nyambung. Ya, gitu. Harus. Bahkan ada terus mengatakan, kalau laki-laki makan diri di luar enak, istrinya di luar makannya kayak enak. Nah, sering ya? Sering ada gitu. Jadi kalau kita makan enak di luar, istri di rumah harus enak. Misalkan kita belajarnya enak. Paling nggak kita bungkus gitu. Nih buat dia makan sop. Jangan ada kok begitu. Jangan nyambil diri. Nah, nyambil diri. Nah, Ba'ai asal yauma anta min rahmatillah. Maka putuslah pada hari ini kamu dari rahmat Allah. Masya Allah. Silakan hari ini kita butuhkan rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Allah tidak memberikan rahmatnya. Kenapa? Karena kita tidak memberikan, kita menjaga hak-hak Allah. Ini berat. Kalau rahmat diberikan berantakan. Dalam rumah tangga kita, kalau rahmat dicabut berantakan. Makanya keluarga yang sholat ibadah diberi, insya Allah rahmat Allah. Jadi itu luar biasa. Jadi rahmat itu kasih sayang. Itu kalau ada kasih sayang Allah, rahmat Allah. Kenapa Allah dengan rahmatnya? Banyak orang yang maksiat, Allah masih menunda azabnya. Kenapa? Karena masih berharap orang-orang itu kembali. Ya. Orang itu insaf, orang itu tobat. Gitu. Ada orang, artinya orang buat rumah. Gimana buat kayak begini? Sudah doain aja. Besok insya Allah ke insaf. Kalau dari insaf, saya mati, kena ada anak. Masih diambil juga. Itu namanya rahmat Allah. Iya, keindahan dari rahmat Allah ini apa? Kita hidup kiri kanan kita, depan belakang kita, kadang-kadang agama orang beda-beda. Tapi kok ya, begitu. Memang tidak ada satu agama negara manapun yang hidup itu cuma satu agama. Tidak ada. Bagi Arab sendiri tidak ada orang lain banyak. Orang asli juga banyak. Dari situ, kenapa? Memang kita paling belakang, banyak orang lain. Namanya bodoh, banyak orang lain. Nggak ada. Aku berdiri negara ini orang bisa mau ada, orang pasti ada yang cuma begitu agama Islam yang terbesar, maka orang lain diikuti. Tapi begitu Islam yang sedikit, prihatin habis. Iya, begitu. Dari begitu sosial beragam. Waluyatin nabi jahannam wadiyan. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana alhamdu kama yarjul karim wa azim sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil iman wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa syi'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa sa'adatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan inda al-hisab wa amanan min al-'adzab wa nasiban min al-jannah wa arzuqna an-nazar ila wajhikal karim wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.